kapasitas 25 orang masih nihil sampai sekarang. Untuk Rusunawa kapasitas 500 orang terisi 10 pasien. Dea. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara Febrianus Feli, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. PPKM level 4 masih berlangsung di wilayah Kalimantan Selatan sejak 26 Juli lalu. Namun, lapangan Dr. Murjani, Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, ternyata terpantau ramai dikunjungi warga pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Warga tampak terus berdatangan ke lapangan Dr. Murjani yang memang menjadi titik lokasi bagi masyarakat berkumpul, baik melakukan olahraga maupun bermain dan lainnya. Tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Banjarbaru pun melakukan tindakan pembubaran. Hal ini dilakukan guna mencegah bertambah banyaknya masyarakat yang datang. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Banjarmasin Post, Siti Bulkis yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Halo Bulkis. Ya. Bulkis, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi penerapan PPKM level 4 di Banjarbaru saat ini? Baik, terima kasih Dea. Seperti diketahui, 2 dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu melaksanakan PPKM level 4, yaitu Kota Banjarbaru dan juga Kota Banjarmasin. Nah, dari awal pemberlakuan pada 26 Juli 2021 hingga hari ini 1 Agustus 2021, penerapan dan pemberlakuan PPKM level 4 di Banjarbaru terus masih dilaksanakan rutin setiap pagi dan sore hari. Ya, lalu Bulkis, benarkah tim gabungan membubarkan masyarakat yang berolahraga di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru hari ini? Ya, benar. Hal ini dikarenakan lapangan Dr. Murjani ini merupakan titik lokasi yang Halo, Bulkis. Sering dikunjungi oleh warga dari masyarakat dari kabupaten tetangga, sehingga baik itu sekedar berolahraga maupun bersantai di tempat ini. Dan hari ini tadi sekitar hingga pukul 8:15 waktu setempat, warga terus berdatangan ke lapangan Murjani, dan hal ini pun membuat tim gabungan melakukan tindakan pembubaran terhadap warga yang ada di lapangan Murjani. Ya, Bulkis, lalu berdasarkan pantauan Anda di lapangan tadi, bagaimana respon warga saat dibubarkan oleh petugas? Ya, nampak warga yang berada di lapangan Dr. Murjani ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh tim gabungan dan melalui pengeras suara, dan saat itu juga warga kooperatif untuk melakukan pembubaran dari lapangan Murjani, sehingga pembubaran itu tidak berlangsung lama, warga sudah langsung pergi. Ya, lalu selain kepada warga di lapangan Murjani, siapa saja sebenarnya sasaran tim gabungan dalam penerapan PPKM di sana, Bulkis? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banjarbaru Kota AKP Sofia, sasaran dari PPKM level 4 ini tidak hanya kepada masyarakat atau warga yang ada di lokasi lapangan Dr. Murjani saja, tapi juga menyasar kepada warga pelaku usaha kafe, dan menyasar juga ke kawasan pasar-pasar yang mana dapat menimbulkan kerumunan. Ya, Bulkis, terima kasih. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah sempat melakukan wawancara bersama Kapolsek Banjarbaru Kota AKP Sofia. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda.
terlihat di lapangan Murjani masih banyak pengunjung yang datang. Ini gimana, Bu? Ya, yang pasti kami dari selaku perwakilan dari pemerintah kota sudah menyampaikan baik melalui media sosial, ya, dari instruksi Forkopimda bahwasanya untuk fasilitas umum seperti Taman Vanderbilt, Taman Pintar, kemudian lapangan Murjani selama berlakunya masa PPKM ini ditutup untuk sementara waktu. Ya. Tetapi memang pada kenyataannya masih ramai dan kami di sini berusaha untuk melakukan penertiban, ya, melakukan penertiban dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yang datang di lapangan Murjani bahwasanya kita saat ini dalam PPKM level 4 dihimbau untuk sementara waktu tidak beraktivitas di lapangan Murjani apalagi sampai menimbulkan kerumunan. Dari tim kami ada tim justisi tersendiri, jadi melakukan penindakan, itu tim gabungan juga, ada dari Satpol PP, TNI, Dishub, dan juga Polri. Kami menyisir di beberapa kafe-kafe dan melakukan peneguran kepada mereka yang melanggar PPKM level 4. Untuk sementara teguran secara lisan dikarenakan mereka membuka kafe lebih dari jam yang sudah ditentukan. Sebagian ada yang sudah mematuhi, Mbak, jadi sebagian ada yang belum. Oleh karena itu kami selalu setiap hari 2 kali dalam sehari kami melakukan kegiatan penertiban dan juga melakukan himbauan, baik itu kepada para pemilik kafe dan juga yang ada di lapangan Murjani ini. Kami lakukan untuk setiap hari. Sekarang ini tidak ada, mereka menerima dan mereka juga memahami bahwasanya apa yang kami lakukan ini untuk mengurangi angka terpaparnya COVID-19 di di Kota Banjarbaru. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Calon penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin harus memiliki sertifikat vaksin sebagai syarat bisa menyeberang. Jika para calon penumpang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, maka Satgas COVID-19 yang berada di provinsi tersebut akan memulangkan mereka. Namun ternyata banyak calon penumpang kapal yang tidak mengetahui aturan dari pemerintah Provinsi Babel ini. Akibatnya para calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin harus batal untuk menyeberang. Informasi lebih detail akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Ardiansyah, yang akan memberikan laporan. Halo Ardi. Ya Ardi, bisa Anda jelaskan memastikan kapan mulai diberlakukannya para calon penumpang sertifikat vaksin sebelum menyeberang ke Pulau Bangka? Baik, Dea, selamat sore Tribuners. Jadi dari hasil pantauan kami dan juga wawancara terhadap pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api Banyuasin bahwa pemberlakuan untuk menunjukkan sertifikat vaksin sebelum menyeberang dari Tanjung Api-Api ke pelabuhan yang ada di Provinsi Bangka itu dimulai tanggal 26 Juli kemarin. Jadi akan berlanjut hingga tanggal 2 Agustus mendatang. Sebenarnya setelah kami wawancara dengan Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api bahwa itu keputusan atau surat edaran dari pemerintah Provinsi Babel yang meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang yang akan menuju ke Pulau Bangka melalui Tanjung Api-Api, Dea. Ya, lalu ada beberapa toleransi yang diberikan oleh Satgas bagi calon penumpang yang akan menyeberang, namun mereka tidak memiliki sertifikat vaksin. Baik, Dea. Dari lapangan kami pantau juga bahwa ada beberapa toleransi yang diberikan Satgas kepada para calon penumpang yang
akan menyeberang tapi tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Di sini beberapa toleransi yang diberikan itu berupa keadaan darurat yang terjadi atau yang berlaku kepada keluarga si calon penumpang tersebut ya, sehingga pihak pengelola Tanjung Api-Api akan berkoordinasi dengan pihak pelabuhan di Bangka Belitung apakah nantinya calon penumpang ini diperbolehkan menyeberang atau tidak dengan syarat tidak memiliki vaksin tetapi sudah ada surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan belum bisa divaksin, begitu deh ya. Ya, lalu Ardi, apakah ada solusi pihak pengelola pelabuhan penyeberangan TAA ini agar hal ini tidak menghambat calon penumpang? Ya, baik, Dea. Jadi dari rapat yang dilaksanakan pihak pengelola Tanjung Api-Api, mereka akan meminta kepada Dinas Kesehatan, baik itu Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan setidaknya 20 vaksin dalam satu hari di Pelabuhan Tanjung Api-Api sehingga warga atau calon penumpang yang belum melaksanakan vaksin bisa melaksanakan di Pelabuhan Tanjung Api-Api dan bisa terus menyeberang ke Pulau Bangka dia. Baik, Ardi dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berwawancara bersama seorang calon penumpang kapal feri di Pelabuhan TAA dan juga Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Kami berencana untuk balik ke Mentok. Kami datang ke Palembang pada tanggal 25 sebelum PPKM diberlakukan dan kami datang hanya memakai surat antigen saja yang menyatakan kami negatif. Di hari kedua kami di Palembang, kami ditelepon oleh keluarga, bilang anak kami yang nomor 2 namanya Farel Al-Fatir dibawa ke rumah sakit. Akibat maaf, kemaluannya membesar. Jadi dibilang oleh dokter, dia hernia dan harus dioperasi segera. Karena orang tuanya masih di Palembang, dokter tidak bisa memberikan melanjutkan operasi. Jadi anak kami dibawa pulang ke rumah. Dan itulah alasannya kami tidak bisa harus pulang ke Mentok segera. Dan di pelabuhan kami tidak bisa pulang hanya kalau pakai antigen. Maaf kami di bulan Juni kemarin kena COVID suami istri, anak-anak negatif, kami positif berdua. Jadi ketika kami kena COVID dan kami beritahukan kepada Satgas hanya menyarankan kami untuk isoman karena rumah sakit waktu itu penuh, baik RSUD maupun rumah sakit milik perusahaan PT Timah. Akhirnya kami isoman dan diberikan obat-obatan. Selama seminggu kemudian kami swab lagi, kemudian dinyatakan negatif. Akhirnya kami berangkat ke Palembang pun dengan hasil negatif. Nah saya secara pribadi betul-betul minta kemurahan hati dan toleransi dari pihak-pihak yang terkait agar kami bisa pulang. Terima kasih. Karena Satgas COVID-19 dari Babel ya khususnya Bangka Barat sudah mengeluarkan edaran, kita nggak bisa tidak menyikapi itu karena dua pelabuhan ini menjadi satu, Tanjung Priok dan Tanjung Api-Api. Kalau mereka di sana mensyaratkan seperti itu, kita juga. Tapi tadi saya juga sudah koordinasi dengan Kasatgas, Pak Data, juga dengan Pak Sekda Bangka Barat, Pak Darto, Soleh. Ini menyikapi SE Gubernur, artinya PPKM level 4 ini di Bangka Barat sampai tanggal 2. Nah, kita belum tahu apakah tanggal 2 akan diperpanjang lagi. Tapi untuk sementara persyaratan ini hanya sampai tanggal 2. Itu tadi wajib vaksin, ya, wajib rapid. Nah, kami juga tadi rapat sudah internal bersama ya, tadi ada Pak KKP, ada Pak Kepala BPD maupun ada Kapolsek, Koramil. Kami mengupayakan, nanti kami akan bersurat ke KP untuk kalau bisa juga disiapkan posko pelayanan vaksin di sini, jika itu memungkinkan ya. Itu kami akan laporan juga ke Pak Kadis dan Pak Gubernur, urusan mungkin ke Kepala Dinas Kesehatan untuk bagaimana caranya kalau penumpang itu belum ada vaksin, dia bisa divaksin di sini. Tapi yang kami himbau juga sampai dengan tanggal 2 itu pada masyarakat pengguna jasa calon penumpang murah. Ini sebagai himbauan juga
harusnya ya sebelum datang ke sini melengkapi dulu syarat-syarat itu ya. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Makassar. Layanan isolasi yang diprakarsai oleh relawan kesehatan Dr. Hizbullah banyak diminati pasien COVID-19 dengan gejala ataupun tanpa gejala dan gejala ringan. Memasuki hari kelima pembukaan isolasi di Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BPK
Makassar pendaftarannya pun sudah membeludak. Hingga Minggu hari ini, 1 Agustus 2021 siang, sebanyak 34 pasien OTG dan gejala ringan yang ditampung dalam program isolasi ini. Pihak relawan menyebut hal ini berarti masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk mencegah penularan yang lebih meluas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari Tribun Timur, Siti Aminah, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ami. Ya. Halo dia. Ami, bisa Anda jelaskan, informasikan bagaimana kondisi tempat isolasi yang diprakarsai oleh relawan kesehatan, yakni Dr. Hizbullah? Ya, baik. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kasus positif di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Kasus harian mencapai 1.000 lebih kasus positif, di mana pada Sabtu 31 Juli 2021 kemarin, kasus harian Sulsel mencapai 1.268 kasus positif. Kemudian angka kesembuhannya mencapai 697 dan yang meninggal dunia sebanyak 21 orang. Nah, menyikapi tingginya kasus positif di Sulsel, salah seorang relawan kesehatan, Dr. Hizbullah, menginisiasi layanan isolasi terpusat di Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK. Nah, tempat isolasi ini berlokasi di Jalan Mohala Suluro, Antang, Kota Makassar. Sebanyak 80 bed atau tempat tidur yang disediakan oleh isolasi yang diprakarsai oleh dokter. Ini dipantau langsung oleh tim bantuan medis Falcaneus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga tim bantuan medis Fakultas Kesehatan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian sebanyak 6 dokter yang standby atau berjaga di lokasi isolasi ini dan juga ada sekitar 20 mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menjadi relawan untuk program isolasi yang diprakarsai oleh Dr. Hizbullah. Iya, Ami. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana antusiasme masyarakat untuk ikut program isolasi ini? Halo, Ami, bisa mendengar saya? Ya, baik. Ya, Ami, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme masyarakat untuk mengikuti program isolasi ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa program isolasi ini dibuka sejak 5 hari lalu, tepatnya pada Rabu 27 Juli 2021. Saat ini jumlah pasien yang dirawat sebanyak 34 orang dengan gejala ringan ataupun tidak bergejala sama sekali. Kemudian pihak relawan saat ini juga sedang mempersiapkan kedatangan 50 pasien pada hari ini. Tempat isolasi yang diprakarsai oleh Dr. Hizbullah ini sebenarnya sudah penuh karena beberapa masyarakat atau pasien OTG dan maupun gejala ringan mengantri untuk mendapatkan layanan atau fasilitas di program isolasi ini. Sebelumnya dikonfirmasi Tribun Timur kepada Dr. Hizbullah menyampaikan bahwa ratusan pasien yang terkonfirmasi positif telah mengisi formulir pendaftaran. Hanya saja pihak tempat isolasi ini tak mampu menampung seluruh pasien tersebut di BBPK khususnya. Karena itu ada rencana untuk membuka program isolasi lagi di Makassar tentunya. Maksudnya di Sulawesi Selatan berlokasi di Kabupaten Goa. Ya, Ami, lalu bagaimana cara para relawan untuk mengantisipasi peserta atau pendaftar yang membeludak ini? Ya, baik, untuk memenuhi permintaan masyarakat agar diberi layanan isolasi, pihaknya kembali membuka tempat isolasi baru di seperti yang saya sampaikan tadi di Kabupaten Goa, tepatnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusditbang milik pemerintah milik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sana ada 4 lantai kamar yang akan ditempati oleh pasien isolasi. Belum jelas berapa total kamar yang disediakan, hanya saja saat Tribun mengonfirmasi ke Dr. Hizbullah kemarin, pasien isolasi ini khusus untuk
kluster keluarga, seperti itu. Iya. Lalu bisa Anda jabarkan apa saja fasilitas yang didapat jika melakukan isolasi di BPK ini dan juga bagaimana aktivitas pasien isolasi di sana? Iya, untuk fasilitas isolasi yang dihadirkan di BPK sendiri, mulai dari kontrol kesehatan secara rutin, kemudian ada pemberian makanan 3 kali sehari, kemudian pemberian obat dan vitamin. Selain itu, setiap kamar terdiri dari 2 tempat tidur, single bed, ada televisi, dilengkapi dengan meja kerja, kemudian kamar mandi dan juga lemari pakaian. Nah, BPK juga memiliki fasilitas olahraga dan lapangan luas yang bisa ditempati untuk olahraga, karena setiap pagi mereka mempunyai aktivitas rutin untuk melakukan olahraga ringan. Kemudian untuk pasien yang dikontrol setiap harinya, mereka akan diupdate perkembangan kesehatannya. Jika terjadi gejala berat, maka mereka akan ditempatkan di ruangan khusus, di tempat khusus namanya resusitasi, ruangan resusitasi yang nantinya pasien tersebut akan menunggu untuk dirujuk ke rumah sakit pelayanan COVID-19 di Sulsel. Iya. Lalu bagaimana aktivitas para pasien isolasi di sana? Ya, untuk aktivitas pasien setiap harinya, karena mereka disuplai makanannya, diberikan vitamin dan obat-obat khusus untuk mengurangi atau mencegah penularan virus COVID lebih parah lagi. Ya, baik Ami dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Koordinator Relawan COVID-19 Sulawesi Selatan. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Ya, jadi untuk jumlah dokter di sini tuh ada 6 untuk tanggung jawab. Lalu di sini nakes itu kira-kira ada 10 sampai 15 relawan, dan untuk penanganan itu jadi kita alurnya itu kita periksa setiap hari, lalu kita konsultasikan ke dokter penanggung jawabnya. Nanti dokter penanggung jawabnya resepkan obat atau mungkin melakukan penanganan. Tapi untuk sampai hari ini alhamdulillah, karena semua itu dalam tag hijau atau ini pasiennya itu OTG atau mungkin gejala ringan, jadi tidak perlu membutuhkan penanganan yang kritis, cuman mungkin pemberian obat sama edukasi untuk ini seperti tirah baring atau edukasi COVID lainnya. Ya, jadi kita siapkan ini ruang resusitasi, dan untuk penanganannya itu mungkin seperti pemberian obat atau ini atau itu ya, tadi saya bilang edukasi. Dan kalau misalnya ada yang kritis, mungkin kita pindahkan ke ruang resusitasi atau ruang transit untuk dibawa untuk segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, untuk sejauh ini hari ini tuh sudah ada lebih 34 pasien. 24 pasien itu sudah ada di gedung-gedung, ada di dalam 2 gedung. Terus untuk yang waiting list-nya itu masih ada mungkin 100-an. Alhamdulillah ini kita diterima dengan baik ya, mulai dari masyarakat di sini, terus dari pegawai BPK sendiri, dan dari kampus dan dari UNAS juga sangat baik dalam kerjasama, dan juga banyak donatur-donatur yang datang. Itu mungkin sekitar 100-an, dan itu juga belum terhitung sama yang klaster keluarga. Maksudnya dia mendaftar satu nama tapi dalam atas ini dalam banyak orang dalam keluarga gitu. Untuk BPK sendiri kita ada 40 kamar, dalam satu kamar itu ada 2 bed, jadi sekitar 80 bed yang tersedia. Jadi itu yang sudah termasuk dari pendamaian kemarin. Dari sebelumnya cuma 16 kamar atau 32 bed jadi 80 bed. Kita usahakan lagi ada
kita usahakan lagi dulu untuk pembukaan di sini, untuk tambah tempat di sini. Kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya tidak, mungkin kita arahkan ke tempat lain mungkin seperti tempat isoman lain. Di sini menyediakan konsumsi laundry, terus kita juga setiap hari tuh ada pemeriksaan kesehatan untuk tanda-tanda gejala dan pemberian obat ketika ada gejala. Sendiri kalau pasien mungkin di sini berjemur pagi biasa berjemur, olahraga seperti lari-lari di dalam zona merah, dalam zona merah. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Kita beralih ke kabar berikutnya. Setelah meluncurkan sarapan pagi gratis, Lembaga Kemanusiaan Sedekah Nusantara menghadirkan program lainnya yakni Sembako Cinta. Program ini diberikan kepada para sopir angkutan kota, khususnya yang ada di sekitar Jalan Sawangan Raya, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok. Pembagian sembako cinta ini diberikan tidak begitu saja, melainkan menggunakan cara yang berbeda dan unik. Target penerima sembako ini terlebih dahulu diminta untuk mencurahkan isi hatinya mengenai dampak pandemi sebelum menerima bantuan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, Vini Rizky Amelia, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Vini. Ya, halo rekan Dea. Ya, Vini, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa latar belakang Lembaga Kemanusiaan Sedekah Nusantara ini membuat program Sembako Cinta? Ya, CEO dari Sedekah Nusantara yaitu Khairul Subhi mengatakan dimunculkannya Sembako Cinta ini dilandasi dari keprihatinan pada pandemi kali ini bahwa banyaknya yang terdampak pandemi akibat COVID-19. Kemudian banyaknya juga para bantuan yang memang disasar kepada para pengemudi ojek online maupun para supir taksi. Sehingga demikian Sedekah Nusantara mencoba menyasar kepada para supir angkot terutama yang ada di kawasan Kota Depok. Untuk itu memang Sedekah Nusantara akhirnya kemudian memunculkan program Sembako Cinta ini bagi para supir angkot. Demikian ya. Ya, lalu apa ini yang membedakan pemberian Sembako Cinta ini dengan bantuan lainnya? Ya, untuk Sedekah Nusantara yang membagikan Sembako Cinta ini, pemberiannya tidak diberikan langsung begitu saja kepada para supir angkot, melainkan juga beberapa tim relawan, ya ini berjumlah sekitar 4 orang tadi, lebih dulu menggunakan angkot dari sekitar kantor kawasan Sedekah Nusantara menuju ke arah Parung Bingung, Kota Depok. Dalam kenaikan saat mereka menaiki supir angkot itu, mereka coba mengobrol, mendengarkan curahan hati para sopir angkot yang memang mengaku terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini, utamanya pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat dan juga PPKM level 4. Kemudian setelah itu mereka turun sekitar 1,5 km dari kantor Sedekah Nusantara dan membayarkan ongkosnya 2 kali lipat kepada supir angkot tersebut. Setelah itu kemudian baru diberikan Sembako Cinta ini kepada supir tersebut. Demikian ya. Ya, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana tanggapan sopir angkot terhadap bantuan Sembako Cinta ini? Ya, salah seorang supir angkot yaitu Muryanto yang berusia 52 tahun mengatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya Sembako Cinta ini. Karena selama adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu, dirinya mengatakan bahwa belum pernah sekalipun dirinya maupun supir angkot lainnya mendapat bantuan, utamanya juga terhadap bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Depok. Namun demikian, Muryanto mengatakan sejauh ini dirinya sudah beberapa kali dimintakan fotokopi berupa kartu keluarga maupun KTP, namun hingga saat ini belum juga menerima bantuan sosial tersebut. Demikian ya. Ya, Vini. Lalu dari mana saja dana yang digunakan untuk pembagian program Sembako Cinta ini? Untuk anggaran atau dana yang digunakan oleh Sedekah Nusantara untuk Sembako Cinta ini merupakan donasi dari para donatur atau dermawan lainnya seperti dari masyarakat umum yang membuka donasi umum bagi siapapun termasuk dari instansi maupun masyarakat ataupun komunitas. Demikian ya.
Ya, baik. Terima kasih Vini dan Tribuners. Tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang sopir angkot dan juga CEO Sedekah Nusantara. Berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Untuk program sembako kali ini kita melibatkan teman-teman milenial, anak muda. Kebetulan mereka masih ada beberapa di antaranya masih SMA, ya kemudian masih belajar daring ya. Kita ajak mereka merapat ke sini untuk memanfaatkan waktu luang mereka gitu kan, biar nggak ngegame dulu. Gitu. Nah hari ini mereka belajar buat konten gimana mereka berbagi sembako buat para driver angkot gitu kan. Ya goalsnya sih ya hasil dari konten yang mereka buat ya kita ingin mengajak anak-anak remaja seumuran mereka untuk tergerak juga untuk mengikuti hal yang sama gitu, melakukan kebaikan gitu di usia muda mereka. Gitu. Berarti ini memang dari tim relawan Sedekah Nusantara juga ya, si milenial ini ya? Betul, mereka tergabung dalam Korps Relawan Manis dan Menawan ya kita. Jadi Korps relawan kita relawan manis dan menawan. Ada juga anak PKL nih, anak magang dari SMK Putra Bangsa ya, Putra Bangsa PKL di sini. Jadi Sedekah Nusantara juga buat pihak sekolah gitu ya, yang punya jurusan broadcasting atau multimedia ya bisa mengirimkan siswa-siswinya untuk PKL di sini Pak. Berapa Pak sehari Pak? Sama. Sebelum PPKM? Sebelum PPKM sama tolanya. 170? Iya. Masih lumayan ya? Berarti pas PPKM darurat ini yang anjlok banget? Ya mulai awal dari COVID pertama lah. COVID pertama tuh 2020 lalu? Iya. Oh. Turunnya sehari cuma 70.000, kadang-kadang turunnya jauh. Oh turunnya jauh. Efeknya berasa banget ya Pak? Oh bukan berasa lagi. Udah nangis semua nih orang. Udah kenapa? Ya udah ngeluh semua. Yang punya mobil ya kita juga. Nah ini mobil orang Pak? Mobil orang. Tapi dapat sehari itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari habis subuh, dari jam 4:30 kadang pokoknya habis sholat subuh aja berangkat. Sampai jam berapa Pak? Malam. Itu cuma 20.000 dapat ya Pak? Iya. Kadang kalau dapat. Seramai atau enggaknya ya Pak? Iya. Yang penting kita sekarang ini ya, kalau kita kerja kan masih bisa makan ya udah belajar. Anaknya berapa Pak? Anak saya dua cuma ya udah besar. Udah buat anak mah udah gak ada tanggungan. Berarti tuh 20.000 itu habis buat makan gitu Pak? Iya buat makan. Bantuan segala macam gitu, bantuan nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? COVID pertama belum pernah nerima. Belum, tapi kalau dari RT RW gitu dapat nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada? Sama sekali Pak? Iya, nggak ada. Fotokopi mah dimintain terus, fotokopi KTP, KK, apa, fotokopi SIM. Cuman nggak ada, data ke kitanya nggak ada. Ini Bapak nggak takut COVID nih Pak? Tetap narik? Ya gimana ya Mbak ya? Kalau kita nggak narik ya makanya ya berhenti dong. Nah. Berarti kalau takut nggak, maksudnya kalau takut COVID jadi nggak narik gitu karena nggak makan kitanya. Berarti mau nggak mau tetap narik ya Pak ya? Mau nggak mau ya harus narik, yang penting makan udah. Kalau sekarang ini kalau untuk gaji mah susah Pak. Ya kalau untuk ngandalin gaji mah nggak ada. Dibilang kurang banget ya Mas? Ya kurang banget jauh. Kalau saya sih untungnya aja anak saya udah besar, jadi nggak ada tanggungan yang kayak yang lain-lain yang punya anaknya 4. Ada juga teman saya udah pada pisah sama istrinya, kasihan juga kadang-kadang. Karena? Ya gara-gara ekonomi ini. Jadi cerai? Cerai. Oh gitu ada? Udah ada tuh 4 orang. Ada 4 orang? Iya. Selama COVID ini? Iya.
Dari Depok, Jawa Barat, kita beralih ke Sumatera Selatan. Almarhum Aki Ditio masih menghebohkan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan lantaran menyumbangkan uang sebesar 2 triliun rupiah. Uang itu disumbangkan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan pada khususnya. Namun sampai dengan sekarang terkait pencairan uang dengan jumlah yang fantastis tersebut belum terdengar hilalnya. Bahkan ada anak bungsu almarhum Aki Ditio, Herianti, dan juga suaminya sampai dengan sekarang juga tidak bersuara sedikit pun terkait sumbangan 2 triliun rupiah itu. Pantauan Tribun Batam hari ini pada Minggu 1 Agustus, rumah Herianti terlihat sepi dan tak ada orang yang keluar masuk. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Sumsel Melisa yang akan menyampaikan laporannya secara langsung. Halo Melisa. Halo rekan Dea. Ya Melisa, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di sekitar rumah Herianti, anak bungsu dari Aki Ditio, almarhum? Baik rekan Dea. Nah, jadi suasana rumah seperti biasa. Pantauan kami ini nggak hanya hari ini saja ya rekan Dea, tetapi dari kemarin dan 2 hari yang lalu juga kami sudah pantau suasana keadaan rumah yang memang wilayah Jalan Tugu Mulyo ini memang sepi sekali. Nah, para tetangga pun juga tetangga dari almarhum Aki Ditio yaitu Ibu Herianti dan suaminya ini memang sepi sekali ya. Nah, penjaga keamanannya pun Pak Usman bilang kalau keluarga ini memang jarang berbaur. Ini terbukti dari beberapa juga warga yang kami tanya kalau di keluarga ini memang jarang apalagi bertegur sapa dengan yang lain. Ini terbukti juga terlihat dari saya tepat berada di depan rumah Aki Ditio Ibu Herianti, anak dari almarhum Aki Ditio. Di sini hanya terlihat ada anjing penjaga saja, dan sisanya rumah yang bertingkat 2 tingkat ini sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang keluar. Baik itu tadi tadi kami pantau sampai sore ini pun tidak ada seorang pun yang keluar. Itu. Baik, Dea. Melisa. Rekan Dea. Melisa, apakah ada tanggapan ataupun kesaksian dari tetangga sekitar rumah Ibu Herianti? Ya, baik rekan Dea. Seperti saya sebutkan sebelumnya, memang tetangganya di sini juga memang sangat ini ya, rekan Dea, privasi sekali ya. Rumah banyak tertutup dan suasana juga sangat sepi sekali. Ada beberapa orang lalu lalang, juga ada petugas kepolisian juga yang memantau, baik itu dari Dir Intelkam Polda Sumsel dan Intel Polrestabes Palembang. Namun tetap hasilnya sama saja, tidak ada orang yang keluar dari rumah ini. Dan seperti info yang terbaru adalah menurut informasi uang tersebut 2 triliun tersebut akan dicairkan pada hari Senin nanti. Namun belum tahu apakah memang benar akan dicairkan atau hanya memang sekedar desas-desus belaka. Kami dari sini pun dari kita yang ada di Palembang pun tetap mencari info apakah nantinya akan cair hari Senin atau tidak. Begitu, baik. Ya. Baik, terima kasih rekan Melisa untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Jajaran Polres Musi Banyu Asin berhasil mengantongi identitas pemilik kendaraan Daihatsu Terios warna putih dengan plat nomor palsu B1962 EFY. Kendaraan itu ditinggal begitu saja oleh pemiliknya seusai mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Timur, Jambi, Palembang, tepatnya di Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin pada Minggu 11 Juli 2021 lalu. Mobil itu juga kedapatan membawa 10 kg narkotika jenis sabu dalam teh Cina. Untuk informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Sriwoku, Fajri Romadoni yang akan memberikan laporan. Halo Fajri. Fajri, bisa Anda informasikan, jelaskan bagaimana awalnya penemuan sabu seberat 10 kg ini ditemukan di dalam mobil? Baik, Dea. Awal mulanya penemuan sabu 10 kg tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas
yang terjadi di KM 146 Desa Peninggalan Kecamatan Tunggal Jaya, Musi Banyuasin. Nah, pada saat kecelakaan tersebut, sopir truk ingin mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak. Ternyata setelah dicek tidak ada korban jiwa, namun sang sopir mobil Terios tersebut hanya mengalami luka dikit. Kemudian ia pamit kepada sopir truk tersebut untuk membeli minuman. Kemudian rekannya si mobil Terios tersebut juga ingin membeli minuman. Pada saat bersamaan, kedua pelaku tersebut meninggalkan mobilnya. Dea. Ya, lalu apakah pihak kepolisian saat ini sudah berhasil mengetahui dari mana sumber barang narkoba tersebut, Fajri? Baik, Dea. Barang tersebut diperkirakan berasal dari luar wilayah hukum Polres Musi Banyuasin. Diperkirakan barang tersebut berasal dari Aceh, di mana pihak kepolisian melakukan tracking terhadap jejak yang ada pada mobil tersebut, sehingga mobil tersebut awalnya berada di Jakarta, kemudian sudah 2 kali pindah tangan, sehingga tangan yang terakhir itu adalah seseorang yang berada di Aceh. Dea. Ya, lalu selain menemukan barang bukti berupa sabu ini, apakah petugas menemukan identitas lain dari pelaku atau yang lainnya? Baik, Dea, identitas pelaku sendiri salah satunya yakni si pemilik mobil sudah dikantongi oleh pihak Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, di mana dari BG mobil yang digunakan itu BG mobil palsu, kemudian dari transaksi ATM yang terdapat pada mobil tersebut, di mana di dashboard tersebut ada sejumlah transaksi ATM sebesar 5 juta rupiah. Diduga hasil transaksi ATM tersebut guna untuk transfer jalan Dea. Ya, baik, terima kasih Fajri dan Tribuners. Tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Wakapolres Muba, Kompol Irwan Andeta. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kasus narkotika jenis sabu lebih kurang 10 kilo dapat kami sampaikan bermula dari adanya laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, tepatnya di kilometer 146 terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Terios warna putih dari arah Jambi menuju arah Palembang. Tepat di kilometer 146 mengalami tabrakan dengan mobil box Indah Cargo, meninggalkan kendaraannya. Kemudian disusul oleh penumpang. Sesaat kemudian masyarakat melapor ketika anggota Kapos Lantas Tunggal Jaya menuju. Setelah itu saya sendiri langsung menuju ke lokasi bersama Kasat Narkoba, Kasat Lantas. Tepat pukul 10 kami tiba di Polsek Tunggal Jaya, kemudian melakukan penggeledahan, penggeledahan secara keseluruhan terhadap kendaraan tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut kami dapat menemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan warna hijau bermerek teh. Dari berat yang kami temukan 10 paket lebih kurang 10 kilo jenis narkotika jenis sabu. Kemudian dari hasil tersebut, kemudian kita jajaran Sat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap pemilik kendaraan atau yang membawa kendaraan tersebut. Dari hasil penyelidikan Sat Narkoba bahwa kendaraan tersebut kami cek bersama dengan Samsat jajaran lalu lintas untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan. Ternyata kendaraan itu berasal dari Jakarta. Kemudian kita tim langsung menuju ke pemilik pertama, melakukan interogasi. Sudah dipindah tangankan, dijual, dibeli oleh orang dari Medan melalui aplikasi OLX. Kemudian juga sudah dijual kembali. Jadi ada 2 kali pindah tangan kendaraan tersebut. Dari hasil penyidikan tersebut, kami juga tim dari Sat Narkoba juga berangkat untuk menelusuri ke Medan. Dia menyampaikan dia mau nyari minum, Kemudian di situ dia hanya terlihat pusing tapi tidak ada luka-luka. Tapi temannya yang di sebelahnya, sesaat dia keluar juga nanyakan, Pak, teman saya di mana? Disampaikan bahwa kalau pengemudi truk bahwa temannya tadi nyari minum ke belakang. Dia juga nyusul. Setelah itu hilang. Nah, disitulah mulai kecurigaan. Kenapa ini ditinggal oleh? Disitulah dia langsung lapor ke Polsek, Pos Lantas, kemudian langsung ke TKP. Anggota lapor karena ada yang mencurigakan. Saya langsung perintahkan anggota amankan kendaraan, jangan disentuh sampai kami datang untuk kita geledah secara keseluruhan.
Mungkin inisial yang salah satunya bang, yang dari satu teman dari pembawa mobil. Kita yang mengendarai inisial M. Itu sudah kita telusuri dan sudah di cross check dengan pengemudi truk, dan itu juga sama. Fotonya kita sudah jainkan dari kantongnya oleh Polsek Narkoba. Karena juga ada transaksi ATM yang ketinggal di kendaraan yang kita telusuri itu. Yang satunya belum diketahui bang ya inisialnya? Belum. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak. Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria meludahi wanita yang merupakan petugas PLN di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Belakangan diketahui korban bernama Ayu Miranda, pegawai PLN UP3 Medan. Ia diludahi saat hendak melakukan penagihan tunggakan rekening listrik kepada pelanggan. Merasa tidak terima atas tindakan tidak terpuji itu, ia bersama rekan kerjanya pun pergi ke Polsek Medan Kota untuk membuat laporan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Goklas. Ya, halo, selamat sore Dea. Ya Goklas, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologis kejadian dari pihak PLN UP3 Medan terkait kejadian kurang mengenakan ini? Ya, jadi pada saat itu, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, itu petugas PLN UP3 Medan bernama Ayu Miranda, itu hendak meminta tagihan listrik di Jalan Halat, nomor 36A, Kelurahan Pasar Merah, Barat, Kota Medan. Nah, jadi tunggakan yang ingin diminta oleh petugas itu adalah piutang pelanggan sebesar 719.000 disertai dengan denda keterlambatan sebesar 75.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, namun memang telah diketahui bahwa pelanggan tersebut yang bernama Reza, Muhammad Reza Sitio ini memang adalah pelanggan yang sebelum-sebelumnya juga saat dilakukan penagihan itu memiliki sifat yang melawan, seperti itu, melawan dari petugas. Nah, oleh karena itu sebenarnya memang Ayu Miranda ini sengaja diturunkan, perempuan sengaja diturunkan dengan maksud agar ketika penagihan terjadi, itu pelanggan bersikap lunak dan tidak bersikap melawan petugas seperti itu. Nah, namun pada akhirnya, pada saat itu Ayu Miranda sempat memberikan opsi kepada pelanggan, apakah akan membayar tunggakan tersebut atau terpaksa harus
dicabut listriknya ataupun dimatikan seperti itu. Nah, sentak pada saat itu pelanggan itu pun si Reza langsung marah-marah, mengucapkan kata maki-makian sampai pada akhirnya meludahi si Ayu. Nah, sempat sebelum diludahi sebenarnya si Reza ini sempat ingin mengambil handphone dari si Ayu karena petugas yang bernama Ayu ini merekam seluruh kata-kata makian yang dilontarkan oleh si Reza serta tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, setelah itu, setelah ingin merebut handphone si Ayu, rupanya tidak dapat, dan pada akhirnya dia meludahi si Ayu ini. Nah, pada akhirnya dia pun menutup pintu mobil si Ayu dan memukul-mukul kaca dari pintu mobil tersebut. Seperti itu kejadiannya pada hari Kamis itu. Iya. Lalu setelah ini dilaporkan oleh korban ke pihak polisi, bagaimana tanggapan kepolisian yang langsung menangkap pelaku ini, Koklas? Nah, jadi setelah kejadian itu memang Ayu berserta 3 rekannya dari UPT 3 PLN Medan itu langsung melapor ke Polsek Medan Kota, dan pada saat itu hari Sabtu tepatnya jam 1 dini hari itu pihak kepolisian langsung menangkap pelanggan yang bernama Reza tersebut tidak jauh dari kediamannya, itu di dekat SPBU. Lalu pada akhirnya dia diringkus dan kemudian besoknya langsung dipaparkan bahwasannya si Reza ini pengakuannya itu memang hanya tersulut emosi dan langsung melontarkan permintaan maaf atas tindakan yang tidak terpuji tersebut. Nah, pihak kepolisian pun mengenakan pasal 335 dengan hukuman penjara di bawah dari 1 tahun seperti itu. Apakah pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Goklas? Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dikenakan pasal 335, dan pada saat paparan kemarin itu juga ada beberapa barang bukti yang juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian seperti baju petugas PLN yang diludahi beserta video-video yang sudah viral terkait insiden peludahan tersebut. Selain itu juga sebenarnya pada saat paparan itu Reza sempat mengakui alasan kenapa dia pada akhirnya meludahi petugas. Nah, dia tidak terima sebenarnya pada saat itu situasinya ada beberapa pelanggan-pelanggannya yang berada di dalam kafe tersebut. Kemudian petugas datang dan petugas langsung ingin memutus listrik, dan pada akhirnya juga listrik dari rumah kediaman si Reza itu juga pada akhirnya sekarang sudah diputus. Nah, tidak terima terhadap tindakan tersebutlah makanya si Reza langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Apalagi ditambahi dia langsung bercerita sedih bahwa di masa pandemi COVID ini dia susah untuk mencari uang dan dia adalah anak satu-satunya dari keluarganya untuk mencari uang, dan hanya dari kafe itulah dia dapat menyambung hidupnya seperti itu. Ya, lalu Koklas, apakah ada tanggapan dari pelanggan yang meludahi petugas itu, PLN UP 3 Medan itu? Ada, jadi itu dia pelanggannya pada saat paparan kemarin itu yang bernama Reza Sitio yang sudah dijadikan tersangka. Tanggapan dia merasa bersalah dan memang mengakui bahwa insiden itu karena ia tersulut emosi saja seperti itu. Ya, baik, terima kasih Goklas dan Tribuners. Tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama petugas PLN UP 3 Medan yang diludahi oleh pelanggan yakni bernama Ayu Miranda. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Awal kejadiannya? Awal kejadiannya kami sebagai petugas PLN dengan surat tugas dan surat perintah kerja kami mendatangi tersebut pelanggan. Tentu saja kami mendatangi dengan cara yang sopan. Lalu memang pada saat itu kami menerima perlakuan dari awal, memang perlakuan yang tidak menyenangkan dengan memaki dan mengusir kami. Padahal kami sudah mengedukasi dan menjelaskan dengan baik kepada pelanggan dan memberikan pilihan sebenarnya. Saat itu saya langsung ke Polsek Medan Kota untuk melaporkan tersangka karena merupakan tindakan kekerasan juga menghalangi pekerjaan kami sebagai petugas negara. Itu saja dari saya. Kak, untuk korban maupun kakak sendiri sebagai laki-laki itu udah di swab nggak? Gimana sih? Kebetulan saya sudah swab hari ini. Kalau pelaku saya kurang tahu.
Belum, saya masih tunggu hasilnya. Apa harapan ke depan, Kak? Harapan ke depannya semoga pelanggan-pelanggan PLN di seluruh Indonesia sudah diberikan kemudahan. Kita juga datang dengan cara sopan dan memberikan edukasi, sebaiknya tidak dilakukan kekerasan kepada petugas. Kita juga menjalankan tugas negara, mempermudah para pelanggan untuk memenuhi kewajibannya, mengingatkan para pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Maka setidaknya janganlah melakukan kekerasan karena kita juga sama-sama manusia. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Untuk mengisi waktu akhir pekan atau weekend, mungkin setiap orang menghabiskan waktu itu dan memilih untuk bersantai. Lain halnya dengan pelajar SMA Negeri 1 Singkep Kabupaten Lingga. Mereka mengisi waktu weekendnya dengan cara belajar dan menghafalkan Al-Quran. Melalui bimbingan dari guru ngaji, belasan pelajar yang terjaring dalam komunitas literasi Al-Quran SMA Negeri 1 Singkep menghafalkan beberapa surah pilihan yang telah ditentukan oleh panitia pembina. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, Febri Yuanda, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo dia. Bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menjadi fokus program yang dibuat oleh komunitas literasi Al-Quran SMA Negeri 1 Singkep ini? Baik Dea, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Singkep yang berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ini baru saja membangun sebuah masjid besar ya yang bisa menampung seluruh siswa SMA N1 Singkep. Setidaknya ada 500 siswa di sini. Jadi masjid ini hasil dari swadaya para alumni SMA N1 Singkep dan juga keluarga besar SMA N1 Singkep. Jadi masjid ini terdiri dari 2 lantai. Jadi diamanahkan oleh melalui kepala sekolah SMA N1 Singkep kepada pembina melalui komunitas literasi Al-Quran ini dimanahkan untuk membuat program dalam rangka untuk mengisi dan membuat acara sehingga masjid yang baru dibangun ini bisa berjalan aktif sesuai jalur Islamiah. Jadi untuk fokusnya di masjid yang bernama Fastabiqul Khairat ini fokusnya untuk memberikan hafalan Quran, itu tahsin dan tahfiz, dan juga memberikan pelajaran fikih dan bahasa Arab, dan juga memberikan pelajaran belajar lagu Al-Quran dengan memperbagus bacaannya, penyebutan hurufnya, dan juga tajwid. Dan juga ada kegiatan muhadarah, itu mengembangkan diri para pelajar ini untuk bisa bagaimana caranya bertausiah, bagaimana caranya untuk MC, dan juga bagaimana caranya untuk tilawah. Demikian. Ya, sejak kapan program ini ada dan bagaimana sistem belajarnya, mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi, Febri? Baik, untuk program ini, program hafalan ini sebenarnya sudah setengah semester, namun melalui kepala sekolah itu lebih digencarnya melalui momentum Ramadan tadi. Jadi kepada para pelajar yang melalui momentum Ramadan tadi melaksanakan tadarus setiap malamnya dan menyisihkan untuk menghafalkan surah-surah pilihan. Jadi berdasarkan pantauan saya, Sabtu tadi pelajar ini mengisi waktunya dengan menghafal Quran pada weekend ya. Jadi untuk sistem belajarnya melalui arahan pembina Ustadz Ilham Udin itu membagi para pelajar ini membagi 3 kelompok. Jadi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, sehingga dengan dibaginya 3 kelompok para pelajar ini sehingga bisa menjaga jarak antara pelajar berdasarkan pelajar lain. Jadi setiap pelajar itu menyetorkan hafalannya dari para guru ngaji atau guru qori yang sudah disiapkan oleh SMA N1 Singkep ini. Demikian. Ya, Febri, lalu kapan saja waktu yang disisihkan para pelajar ini untuk memulai belajar Al-Quran? Baik, untuk waktu yang disisihkan itu ada Senin sampai dengan Kamis itu pada sorenya sekitar pukul 3 atau sudah asal lebih tepatnya pukul 4 itu ada program tahsin dan tahfiz. Terus dilanjutkan hari Jumat itu ada pembelajaran fikih dan juga bahasa Arab. Jadi
Selain menghafal Quran, pelajar di sini juga dibentuk karakternya dengan para pelajar fikih dan bahasa Arab. Untuk hari Sabtunya itu para pelajar itu diajarkan untuk ngaji berlagu atau ngaji berirama sesuai dengan qori atau qoriah yang berlagu antara dari nasional hingga internasional yang telah diajarkan oleh qori yang salah satu qori terbaik yang berada di Kabupaten Lingga ini. Dan lebih menariknya pada malam minggu biasanya para pelajar atau pemuda itu mengisi waktu liburnya untuk jalan-jalan, namun para pelajar di sini mengisi waktunya untuk muhadarah atau mengembangkan diri dengan cara belajar berceramah, belajar bertausiah dan juga tilawah. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, sudah ada berapa banyak pelajar yang tergabung dalam program ini dan apakah ada surah-surah tertentu yang menjadi fokus pelajar Quran sampai saat ini? Baik, untuk jumlah pelajarnya sendiri itu berapa bulan yang lalu saya juga meliput di sini masih ada 12 pelajar. Terus berkembang lagi sekarang berdasarkan informasi yang saya terima dari pembina itu sudah ada 15 pelajar yang tergabung dan menghafalkan Quran. Untuk surah-surahnya sendiri itu sudah diarahkan oleh pembina, merupakan surah-surah yang dianjurkan atau yang disunahkan berdasarkan syariat Islam atau yang lebih diamalkan itu dari surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Yasin, dan juga surah Al-Mulk. Mungkin nanti akan dilanjutkan kepada juz 30. Demikian. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Febri juga sudah melakukan wawancara berbincang dengan para pelajar SMAN 1 Singkep dan juga pembina komunitas literasi Al-Quran SMAN 1 Singkep. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Nah, kalau saya membagi waktu, biasanya pagi sampai jam 12 itu saya belajar daring seperti biasa. Nah, selepas zuhur baru saya menghafal Al-Quran. Sorenya baru disetor di sekolah. Selepas maghrib baru saya lanjut lagi merojaah surat-surat yang sudah saya hafal tersebut. Nah, isanya baru saya belajar seperti biasa. Kalau kesulitan sih dalam menghafal Al-Quran itu kayak bagaimana kita tuh memanajemen waktu tersebut. Misalnya nih, kan sekarang lagi daring nih belajar. Nah, itu kita tuh harus tahu bagi waktu kapan ngafal, kapan belajarnya. Nah, kalau Dila gitu sih, kayak lebih bagaimana kita kesulitannya tuh kayak membagi waktu dengan tugas yang banyak dan dengan hafalan. Kan kita harus nyetor setiap hari. Kalau Dila hafal surah Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqi'ah sama Yasin, dan insya Allah akan melanjutkan ke hafalan juz 3. Biasanya nih kalau satu surah tergantung, kalau ayatnya panjang itu bisa 3-4 hari. Nah, itu nanti akan diulang-ulang lagi menunggu teman-teman yang lain. Kalau paling cepat. Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Singkep mempunyai program komunitas literasi Al-Quran yang kita mulai sebelum bulan Ramadan, dan hari ini sudah kurang lebih 4 bulan berjalan. Dan alhamdulillah sudah melahirkan bibit-bibit unggul dalam program tahfiz dan juga tahsin Al-Quran, kurang lebih 15 siswa-siswi yang sudah bergabung. Dan juga alhamdulillah dari 15 ini ternyata mereka adalah siswa-siswi yang multi talent dan hampir mayoritas 5 besar adalah juara umum kelas. Oke, baik Ustaz, nih selain hafal Quran ini ada program apa aja nih dari literasi? Dari Senin sampai hari Kamis setelah asar kita ada program tahsin dan tahfiz. Mereka membaca Quran dan juga menyetorkan hafalan. Setelah itu hari Jumat setelah asar kita adalah kajian fikih dan bahasa Arab. Jadi secara syariat mereka kita kuatkan juga. Dan hari Sabtu sore mereka belajar tilawah Al-Quran atau mengenal lagu-lagu Al-Quran. Pada malam minggu adalah muhadarah, kegiatan pengembangan diri, membawa acara, menjadi MC, membaca Al-Quran, tausiah, membaca doa dan sebagainya. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Bupati Serap bagian Barat, Muhyasin Payapo, sebelumnya dikabarkan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kabar tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPD Partai Hanura, Edison Sari Manela. Disebutkan Payapo meninggal akibat penyakit BAH yang dideritanya. Payapo juga sempat dilarikan ke Rumah Sakit RSUP Leimena sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum meninggal dunia. Namun 1 jam sesudahnya, ia meminta dipulangkan.
Bupati kemudian menghembuskan nafas terakhirnya sekira pukul 12:13 waktu Indonesia Timur di kediamannya. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Halo, Mesya. Halo, Dea. Mesya, bisa Anda jelaskan detailnya kenapa dan bagaimana Bupati SBB Yasin Payapo ini meninggal dunia? Baik, Dea dan Tribuners, hari ini Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Seram bagian Barat, sedang berduka karena atas meninggalnya Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo yang hari ini meninggal hari Minggu 1 Agustus 2021 sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Timur di kediamannya di Galunggung, Kota Ambon. Nah, Tribuners, meninggalnya Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo ini diduga akibat terpapar COVID-19, namun hal ini dibantah oleh pihak keluarga dan juga oleh DPD Partai Hanura Maluku, yaitu Edison Sarimanela. Beliau mengatakan bahwa meninggalnya Bupati SBT Muhammad Yasin Payapo ini bukan karena terkonfirmasi positif COVID-19, tapi sebelumnya beliau menderita penyakit asam lambung atau MAH kronis, sehingga hal itu yang menyebabkan beliau harus meninggal dunia. Demikian. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi di rumah duka, bagaimana suasana di sana? Baik, untuk berdasarkan pantauan di rumah duka di Galunggung, Kota Ambon, mulai dari sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur siang tadi hingga saat ini, pihak keluarga, kerabat, masyarakat maupun pejabat publik di Maluku mulai berdatangan di rumah duka. Ada dari kader Partai Hanura sendiri hingga anggota dan pimpinan DPRD Maluku sendiri juga sudah ke rumah duka untuk melayat. Selain itu, hingga saat ini juga karangan bunga dari berbagai kalangan yang sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya Bupati SBB ini juga terus berdatangan dari berbagai kalangan, mulai seperti dari instansi pemerintah Kabupaten SBB hingga tokoh masyarakat, seperti dari tokoh masyarakat Desa Hunimua. Selanjutnya, Tribuners, untuk proses pemakaman nantinya direncanakan akan dilakukan besok setelah salat duhur di tempat pemakaman umum Warastain Batu Merah, Kota Ambon. Tribuners, perlu kami informasikan bahwa setelah pihak RSUD setelah pihak RSUP Leimena Ambon melakukan jumpa pers pada pukul 5 sore waktu Indonesia Timur tadi, dari pihak RSUP Leimena sudah menegaskan bahwa mereka mengatakan bahwa Bupati SBB ini sempat dilarikan ke rumah sakit sejak kemarin pukul 6 waktu Indonesia Timur, kemudian dengan keluhan sesak napas, batuk, dan demam. Kemudian dilakukan rapid antigen, dan dari hasil rapid antigen itu Bupati SBB ini dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Namun berdasarkan hasil yang sudah dirampung, hasil rapid antigen itu tidak bisa dilanjutkan dengan swab PCR yang dimana tingkat akurasinya itu lebih tinggi, tidak bisa dilakukan karena pihak keluarga sudah lebih dulu membawa pulang Bupati SBB ini, Tribuners. Iya. Sehingga dari pihak rumah sakit sendiri sudah menegaskan bahwa Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo ini meninggal akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian. Iya. Lalu siapa saja pejabat publik Maluku yang sudah hadir di rumah duka tadi, Mesya? Untuk pejabat publik seperti
anggota hingga pimpinan DPRD Maluku juga tadi sempat hadir. Ada Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri sampai dengan sekretarisnya Bodewi Nuatimena, dan ada juga beberapa sejumlah kader Partai Hanura yang juga hadir di rumah duka tadi. Ya, demikian. Terima kasih Meisha dan Tribuners. Tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri dan juga Wakil Ketua DPD Partai Hanura Edison Sari Mandela. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Paling tidak apa yang sudah dilakukan kita sudah tahu adalah sosok yang sangat komunikatif, bicaranya juga itu tidak sederhana, selalu mengatur, dan beliau selalu menunjukkan sikap baik kepada semua orang. Oleh karena itu kami betul-betul merasa kehilangan seorang sosok dan terutama lagi seorang pejabat, seorang bagaimana kehilangan seorang citra terbaik yang ada berkat pada seorang nah Provinsi Maluku kehilangan seorang putra. Oleh karena itu perkenankan saya di kesempatan ini bersama pimpinan anggota DPRD menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Hasim Perdana. Terkait ini ya, beliau, saya tahu beliau meninggal kenapa Pak? Kembali ke besar kemungkinan karena ini tidak mungkin kembali lagi untuk kediaman meninggal di kediaman jam 12. Setahu katanya ada sempat piket. Ada itu kan beliau sempat itu cuma karena ini bisa saya itu mau memberikan pasang lambung ini langsung kembali ke kediaman. Kabar berikutnya datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Belakangan muncul informasi yang menyebutkan adanya pemotongan bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial Republik Indonesia di Desa Gentan, Kecamatan Ganti Warno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Klaten langsung melakukan pengecekan ke desa tersebut. Dan terungkap ternyata kabar ini akibat adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak terkait. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Jogja, Al-Murfi Syofian yang akan memberikan laporan. Halo Murfi. Halo. Murfi, bisa Anda jelaskan bagaimana mengenai informasi isu pemotongan bansos di Klaten, Jawa Tengah ini? Ya, rekan Dea dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwasanya pada awalnya beredar informasi di media sosial jika terdapat pemotongan bantuan sosial tunai di Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Namun ternyata setelah dilakukan ditelusuri oleh pihak dinas terkait, bahwasanya informasi tersebut tidak benar adanya. Yang terjadi di sana adalah kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah desa. Dapat saya sampaikan bahwasanya di Desa Gentan tersebut terdapat data ganda penerima bantuan di mana ada warga desa tersebut sebanyak 27 kepala keluarga atau KK menerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Dan mereka 27 kepala keluarga ini juga menerima bantuan langsung tunai BLT dana desa. Adapun nominal atau rincian dari bantuan ini yakni masing-masingnya Rp300.000. Namun bantuan dari BST Kemensos itu turun hanya untuk 4 kali saja, dan BST tersebut turun satu kali dalam 2 bulan sehingga jumlahnya sebesar Rp600.000. Awalnya BST Kemensos itu turun untuk 4 kali, namun karena terjadinya perpanjangan PPKM darurat maka bantuan tersebut diperpanjang oleh kementerian menjadi tahap ke-5 dan tahap ke-6. Nah,
karena 27 keluarga tersebut betul-betul sulit perekonomiannya, awalnya mereka dialihkan bantuan ke BLT dana desa. Namun karena adanya perpanjangan tersebut terjadilah data ganda. Demikian, Dea. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, Bospi, apakah sudah ada langkah yang diambil oleh dinas terkait untuk meluruskan isu ini? Nah, rekan Dea dapat kami informasikan bahwasanya dalam perkembangannya ketika warga tersebut mendapatkan BLT dana desa, ternyata kemudian yang bersangkutan muncul kembali di BST tahap 5 dan 6 Kemensos. Sesuai dengan ketentuan bahwa warga menerima bantuan ganda tidak dapat saya ulangi, sesuai ketentuan bahwa tidak diperkenankan warga menerima bantuan ganda, maka akhirnya warga tersebut memilih menerima BST Kemensos dan mengembalikan BLT dana desa ini, dan itu sudah sesuai dengan perjanjian dan surat pernyataan penyanggupan pengembalian dari bantuan tersebut. Setelah mengambil bantuan dana BST Kemensos tahap 5 dan 6 itu, warga lalu mengembalikan BLT yang telah mereka ambil sebelumnya sebanyak 300.000. Jadi disinilah muncul kesan pemotongan dana sebesar 300.000 tersebut. Demikian, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja, Al-Murfi Syofiat untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kota Batam. Kota Batam masih dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Penelusuran Tribun Batam di Pasar Jodoh, sejumlah pelaku usaha kebutuhan sekunder seperti pakaian, tas, dan sepatu second lainnya mengeluh lantaran menurunnya omset pemasukan. Beberapa pedagang juga mengaku omset mereka menurun hingga 70%. Mereka berharap kepada pemerintah agar kiranya dapat memperhatikan nasib para pelaku usaha kecil di tengah pandemi dan penerapan PPKM level 4 saat ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Tribun Batam, Noven Simbanjut Takyakini sudah terhubung bersama kami. Halo Noven. Ya Noven, bisa Anda informasikan semenjak pandemi dan penerapan PPKM level 4 ini, bagaimana hasil penjualan para pedagang pasar second di Jodoh, Kota Batam? Halo, Noven? Baik, Dea, kami informasikan kembali, sejak diberlakukannya PPKM level 4 di Kota Batam, ya, yang dimulai dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 2 Agustus ini, dari beberapa sejumlah pedagang kecil menengah di Pasar Second Jodoh, Kota Batam, memang mengeluh karena mengalami penurunan omset ataupun pemasukan bagi omset mereka di semenjak penerapan PPKM ini begitu. Nah, untuk itu mereka juga tadinya juga mereka mengharapkan bahwa adanya beberapa perhatian khusus begitu dari pemerintah Kota Batam agar lebih memperhatikan mereka. Ya, untuk paling tidak mereka bisa diberikan kelonggaran agar meningkat kembali daya beli daripada konsumen seperti itu, Dea. Ya, Noven, lalu sebenarnya apa yang membuat sejumlah pedagang pasar ini mengeluh terhadap dagangannya yang dijual? Ya, yang pastinya Dea itu diakibatkan dari penerapan PPKM level 4 yang memang di mana hal itu hal itu berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga mereka takut untuk beraktivitas lebih leluasa di luar seperti itu. Dan kemudian juga pandemi corona yang seperti ini juga di Kota Batam memang baru untuk data per hari ini memang sudah mulai adanya penurunan seperti itu. Tapi kemudian memang dari sejumlah dapat kami sampaikan memang dari penelusuran kita di lapangan, memang pada saat itu pada Jumat sekira siang itu memang sangat sepi sekali para pembeli yang ada di Pasar Jodoh Kota Batam ini, seperti itu. Ya, lalu terkait biaya sewa tenda di pasar, berapa yang harus dibayar oleh setiap pedagang setiap bulannya, Noven? Iya, dia perlu kami sampaikan bahwa memang untuk biaya sewa tenda di Pasar Jodoh ini memang berbeda-beda, karena itu memang dihitung per meternya seperti itu. Tapi disampaikan oleh salah satu penjual yakni Iqbal
Dia mengatakan bahwa untuk satu tendanya sendiri dengan 3 kali 3 meter itu dikenakan dengan biaya 1.500.000 per bulannya, seperti itu. Sedang untuk biaya harga grosiran baik dari pakaian, sepatu, sendal, spray, dan sarung bantal seperti itu, mereka dapati dari para agen-agen yang didistribusikan langsung dari Singapura seperti itu, dan itu juga dikenakan biaya sebesar 860.000 per karungnya, dan mereka tidak dapat memastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi barang-barang yang memang mereka terima seperti itu dari agen-agen dia. Ya, Noven, lalu meskipun sepi di pasar itu, berarti apakah selama PPKM darurat ini juga pedagang tetap berjualan? Iya, Dea, kami sampaikan kembali bahwa memang meski di tengah PPKM level 4 yang terjadi yang diterapkan di Kota Batam, bahwa memang sejumlah pedagang di Pasar Jodoh ini tetap terus berjualan seperti itu, dengan dimulai dari pagi hari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Namun kemudian mereka nanti akan melanjutkan kembali dagangan itu sekira pukul 17.00 WIB sore hingga pukul 22.00 WIB malam harinya, seperti itu, Dea. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Noven Simanjuntak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update tribunnews.com hari ini. Dan masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!